akan dilayani oleh Kak Stepi, Kak Wati, dan Karya. Oh ya, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Ayo bangkit Mas berdiri Tea. adik-adik semuanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan Mas PA, tetap berdiri ya. Kita akan menyanyi lagu pembukaan, yaitu pasti adik-adik tahu dia lagunya, Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya. Tangannya dipinggam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, adik, kita mau berdoa bukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah ini dengan tidak terganggu hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 96 ayat 2. Nanti akan dibacakan oleh Kakak Wati. Ya adik-adik, Alkitabnya kita buka, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dari Mazmur 96 ayatnya yang kedua. Demikian bunyinya. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Demikian Mazmur kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 300. Tolong aku Tuhan. Firman Tuhan
Yang kali ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kakak Stevi. Kita dengerin ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa dulu. Kita tutup mata, lipat tangan, kita sedang dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesehatan Tuhan. Tuhan, sudah kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah firman ini Tuhan agar menjadi pelajaran dan kehidupan bagi kami Tuhan. Hanya kalau kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sekali lagi adik-adik ya, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, adik-adik udah ketemu belum? Tunggu. Ayo. Buka. Lukas itu perjanjian baru, perjanjian lama ya? Perjanjian baru lah, Kak. Nah, betul. Lukas itu perjanjian baru. Nah, adik-adik, tolongin lagi ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dan diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, sekarang sebelum untuk penjelasan untuk ceritanya, kita saksikan dulu yuk cerita video berikut ini. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang sangat tinggi. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka sendirian. Dan Yesus berubah dengan luar biasa. Wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari. Wow, lihat itu! Wajahnya sangat terang dan bercahaya. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wow, Yakobus, lihatlah pakaiannya, putih bersinar seperti terang. Kemudian, ketiga murid itu melihat bahwa Yesus berbicara dengan 2 orang yang lain. Hei, tunggu dulu. Bukankah itu Musa dan Elia? Wow, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kamar. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan tentu saja 1 untuk Engkau, Yesus. Kemudian, ketika semua itu sedang terjadi, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah
anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika murid-muridnya mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tersungkur dan bersembunyi. Menakutkan sekali. Yesus mendekati mereka dan menenangkan mereka dan berkata, "Berdirilah, tidak apa-apa, jangan takut." Kemudian mereka melihat sekeliling. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Hei, kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak tahu, ini benar-benar luar biasa. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia memang sudah datang lebih dulu, jawab Yesus. dan dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Orang tidak mengenalinya, tetapi mereka memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Dan dengan cara yang sama, Anak Manusia akan menderita karena mereka juga. Kemudian murid-murid mengerti bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Selama bertahun-tahun, orang Israel atau orang Yahudi dengan sabar menunggu Mesias yang dijanjikan. Seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka dan memberikan damai sejahtera di negeri mereka. Beberapa orang dari antara mereka berpikir bahwa juru selamat mereka hanyalah orang yang biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa juru selamat yang dijanjikan pada mereka adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus pergi ke atas gunung dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia menampakkan diri di depan mereka. Siapa dirinya yang sesungguhnya? Bahwa dia adalah juru selamat yang mereka rindukan begitu lama, dan bahwa dia bukan hanya orang biasa, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Misinya tidak hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh, tetapi menyelamatkan mereka dan seluruh dunia dari kutukan dosa. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia meninggalkan surga untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Sesudah Dia bangkit dari kematian, Dia berjanji untuk kembali lagi dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Lihatlah, segala sesuatu yang tertulis di Alkitab tidak hanya sebuah sejarah atau mitos yang sulit untuk dipercayai, tetapi semua cerita itu nyata dan melibatkan tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga kalian dan saya. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian mengambil langkah iman, percaya Yesus, dan menjadi bagian dari cerita Tuhan yang luar biasa? Adik-adik tadi udah lihat kan cerita videonya? Nah adik-adik, pada minggu ini kita itu diberi judul Dengarkanlah Dia. Nah adik-adik, tadi adik-adik kan udah baca tuh Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah adik-adik pernah nggak? Pasti adik-adik pernah kan pergi ke gunung atau ke puncak gitu. Pasti adik-adik kan di sana banyak melihat pemandangan yang indah. Nah seperti ada juga kan lagunya itu naik-naik ke puncak gunung. Nah
Adik-adik, tapi bukan itu cerita maksudnya. Nah, dalam cerita ini kita itu dimohon sebagai anak-anak, kita itu lebih dengar-dengaran kepada orang tua di rumah, dengar-dengaran kepada saudara-saudara kita, kakak kita gitu loh, agar kita makin hidup dengan yang benar. Amin. Nah, adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 20, judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa syafaat. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan. Berkati untuk gereja ini Tuhan, gereja GPIB Tubuhin Tuhan, agar makin berkembang Tuhan dalam pandemi ini Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk pendeta kita yang baru Tuhan, untuk para majelis, diakan, penatua, komisi-komisi Tuhan, berkatilah mereka Tuhan dalam pandemi ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dan dalam kondisi COVID ini Tuhan, berkati untuk para presiden beserta jajarannya Tuhan, dan berkati juga untuk para garda-garda terdepan Tuhan, untuk para dokter, untuk para petugas medis Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan dan kekuatan Tuhan dalam memerangi COVID ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang sakit Tuhan yang sedang tertimpa musibah Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk para yang menderita COVID Tuhan, tolong sembuhkan mereka Tuhan. Dan tolong berkati juga Tuhan untuk para korban-korban bencana Tuhan, seperti longsor, banjir Tuhan yang sedang terjadi ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan Tuhan. Tuhan, terlagi juga ingin berdoa untuk pelayanan kami Tuhan, untuk pelayanan PA Tuhan. Berkati pelayanan ini Tuhan agar terus maju Tuhan dan dapat terus berkembang Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk kakak layan Tuhan yang setia melayani dalam keadaan COVID ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan serta kekuatan Tuhan. Tuhan, hanya padamu kami berdoa dan syukur Tuhan. Kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Bapa kami Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita doa syafaat, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan, nanti bisa digabung oleh mama papa untuk diberikan ke kantor gereja. Oke adik-adik, kita akan menyanyi lagu persembahan, judulnya Berilah Yang Baik. Tuhan
kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama Tuhan berkat kesehatan sehingga kami boleh bersyukur kepada Tuhan, dan melalui ungkapan syukur ini Tuhan kami juga bersyukur telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengajarkan kepada kami Tuhan agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ubahlah persembahan ini Tuhan sebagai alat di dalam pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 265, judulnya Yesus Berpesan. Kita akan doa penutup. Untuk itu kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kami dengar ini Tuhan dapat pelajaran buat kehidupan kami ke depan, agar lebih dengar-dengaran kepadamu Tuhan dan lebih pada orang tua kami Tuhan. Hanya pada kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.